Om Hendro, Tante Yusri. Gumam Dika menatap tak percaya penampilan sosok yang baru saja keluar dari dalam gerbang. Bagaimana tidak, kedua sosok yang ia lihat saat ini sangat berbeda jauh dengan sosok yang beberapa tahun lalu ia lihat. Om Hendro dan Tante Yusri terlihat begitu kurus dan tak terawat. Ada apa ini? Kenapa Om Hendro dan Tante Yusri bisa seperti ini? Dika dibuat bertanya-tanya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tak lama seorang sosok bertubuh tegap dan besar keluar dari dalam mobil diikuti Lisa. Sosok itu pun mulai berbicara dengan Om Hendro dan Tante Yusri dengan tatapan terlihat tak bersahabat. Dan entah apa yang mereka bicarakan hingga membuat Om Hendro dan Tante Yusri mengatupkan kedua tangannya bersamaan bahkan sampai menghibah-hibah pada sosok di depannya. Dari dalam mobilnya Dika terus menatap interaksi antara mereka. Walau hati kecilnya berniat ingin mendatangi mereka dan menghajar pria yang sudah berperilaku tidak sopan pada Om Henry dan Tante Yusri, namun logikanya masih berjalan untuk tidak bersikap gegabah dan tetap berada di dalam mobil untuk menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sial. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Dika semakin dibuat penasaran saat Lisa turut bersujud di hadapan pria bertubuh besar di hadapannya. Sebenarnya ada apa ini? Dan apa yang terjadi? Tanya Dika yang merasa sudah tidak tahan untuk turun dari dalam mobil. Melihat suasana yang semakin tak kondusif di depannya membuat Dika berniat untuk keluar dari dalam mobilnya dan menghampiri Lisa dan keluarganya. Namun akhirnya niat itu ia urungkan tatkala pria bertubuh besar itu kembali masuk ke dalam mobil diikuti Lisa dan kedua orang tuanya. Kemana mereka akan pergi? Gumam Dika. Melihat mobil yang membawa Lisa dan kedua orang tuanya sudah berjalan membuat Dika segera melajukan mobilnya untuk mengikuti mobil hitam di depannya. Ting! Di tengah perjalanan Dika mengurangi laju kecepatan mobilnya saat mendengar notifikasi pengingat rapat di perusahaannya pagi ini. Dika menghembuskan nafas bebas di udara. Ada hal yang lebih penting yang harus ia lakukan selain mengejar mobil di depannya saat ini. Dika pun memilih memutar arah mobilnya dan melajukan mobilnya menuju perusahaannya. Aku akan menemui Mama dan Papa setelah pulang bekerja nanti. Putus Dika berniat untuk membahas tentang apa yang terjadi di keluarga Lisa. Menurutnya, walau bagaimanapun Lisa pernah hampir membuat rumah tangganya hancur berantakan, namun kebaikan Om Hendro dan Tante Yusri kepadanya saat kecil dulu tidak bisa ia lupakan begitu saja. Mobil pun terus melaju hingga akhirnya sampai di depan lobi perusahaan. Dika segera keluar dari dalam mobilnya lalu menyerahkan kunci mobilnya pada security yang sudah menunggunya di luar mobil. Dika, tunggu. Suara seseorang yang terdengar cukup keras memanggil namanya membuat Dika menghentikan langkahnya. Gary. Wajah Dika nampak bingung menatap Gary yang sudah berada di perusahaannya di saat pagi seperti ini. Ada apa kau datang ke sini? Tanya Dika merasa bingung. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ucap Gary dengan wajah serius. Hal penting apa? Tapi aku tidak punya banyak waktu karena setengah jam lagi ada rapat yang harus aku hadiri. Ucap Dika. Ini tentang mertuamu. Ayah dari Hana. Ucap Gary yang membuat Dika terdiam seketika. Katakan ada apa dengan Papa Hana? Tanya Dika. Melihat wajah Gary yang terlihat tegang membuatnya penasaran dengan apa yang terjadi. Bisa kita bicara di tempat lain saja? Tanya Gary. Posisi mereka yang kini berada di lobi membuat Gary merasa tidak enak untuk membahas apa yang terjadi. Dika mengangguk paham lalu berjalan ke arah ruangan yang berada tidak jauh dari mereka berdiri. Setelah masuk ke dalam ruangan Dika pun menutup pintu agar tidak ada yang mencuri dengar percakapan di antara mereka. Jadi bisa kau jelaskan ada apa ini? Tanya Dika. Gary menghela nafasnya sesaat sebelum berbicara. Saat dalam perjalanan menuju perusahaan tadi aku melihat kecelakaan tunggal. Ucap Gary. Kecelakaan tunggal? Tanya Dika. Otaknya pun mulai berpikir apa maksud ucapan Gary saat ini. Ya.
Dan kau tahu siapa yang terlibat dalam kecelakaan tunggal itu? Tanya Gary dengan wajah semakin tegang. Wajah Dika pun turut tegang. Apa maksudmu? Siapa yang terlibat dalam kecelakaan tunggal itu? Tanya Dika tak sabar. Papa mertuamu Dika. Papa dari Hana. Ucap Gary sedikit pelan. Dek. Jantung Dika berdetak begitu cepat mendengar informasi mengejutkan yang baru saja ia dengar. Pun dengan Gary yang sampai saat ini masih merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya beberapa menit yang lalu. Walau sudah lama tidak melihat wajah Papa Hana, namun Gary masih mengingat jelas bagaimana wajah dari ayah mertua Dika itu. Aku sempat turun dari dalam mobil untuk melihat bagaimana keadaan korban yang dapat aku pastikan adalah Papa dari Hana. Gary menjeda ucapannya sejenak. Sedangkan masih terdiam menunggu lanjutan ucapan Gary. Melihat kondisinya tadi aku tidak yakin mertuamu dalam keadaan baik-baik saja. Ucap Gary. Dika menatap tajam pada Gary. Apa maksud ucapanmu? Katakan dengan jelas. Tekan Dika. Aku tidak bisa memastikannya karena aku bukanlah seorang dokter sepertimu. Aku rasa kau cukup paham maksud ucapanku. Dan lebih baik sekarang kau membawa Hana untuk menemui papanya di rumah sakit milikmu. Ucap Gary. Baiklah. Terima kasih atas info yang kau berikan. Dika hendak keluar dari dalam ruangan namun tangan Gary menahan pergerakannya. Bujuklah istrimu agar mau menemui papanya. Bagaimanapun juga dia tetap ayah kandung dari Hana. Tidak ada mantan ayah di dunia ini. Dan jangan sampai Hana menyesal karena lebih mementingkan egonya. Pesan Gary mengingat betapa kerasnya Hana yang tidak ingin bertemu dengan papanya lagi. Dika mengangguk paham lalu melepas cekalan tangan Gary di tangannya. Setelahnya ia pun berlari ke arah mobilnya yang masih terparkir di depan lobi karena tadi Gary sempat menahan security yang ingin memarkirkan mobil Dika. Ah, sial. Dika kembali turun dari dalam mobilnya saat mengingat sesuatu. Ada apa lagi? Tanya Gary melihat Dika kembali masuk ke dalam perusahaannya. Aku lupa mengabari asistenku untuk membatalkan rapat hari ini. Balas Dika cepat. Tidak perlu memikirkannya karena aku baru saja telah menghubungi asistenmu. Sekarang pergilah. Titah Gary. Terima kasih. Balas Dika lalu kembali berlari ke arah mobilnya. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Dika menyempatkan untuk menghubungi orang kepercayaannya di rumah sakit untuk menanyakan kebenaran informasi yang diberikan Gary. Setelah mendapatkan jawaban yang sesuai dengan ucapan Gary serta kondisi mertuanya yang tidak baik-baik saja membuat Dika menambah kecepatan mobilnya agar cepat sampai di rumahnya. Dedi Puyang. Melihat mobil Dika masuk ke dalam perkarangan rumah membuat Alana melempar bonekanya begitu saja lalu berdiri di depan teras rumah menunggu Dika turun dari dalam mobilnya. Pun dengan Alan yang turut meletakkan remote mobil-mobilannya begitu saja dan segera berdiri di sebelah Alana yang sedang bertepuk tangan menunggu kedatangan Dika. Dedi. Seru Alan dan Alana secara bersamaan sambil melompat-lompat saat Dika sudah turun dari dalam mobilnya. Melihat kedua buah hatinya yang begitu antusias menyambut kepulangannya membuat raut tegang di wajah Dika perlahan sirna dan berganti sebuah senyuman. Anak-anak Daddy. Dika berjongkok lalu merentangkan kedua tangannya. Paham dengan maksud Dika, Alan dan Alana pun segera menghambur dalam pelukan Dika. Dedi Nanteng. Ucap Alana dengan manja di dalam pelukan Dika. Dedi. Alan pun turut berkata manja pada Dika tak ingin kalah dari adiknya. Dika semakin mengeratkan pelukannya di tubuh kedua anaknya. Menyalurkan rasa cemas dan takut yang kini ia rasakan secara bersamaan. Di mana Momi? Tanya Dika setelah melepaskan pelukannya. Mom. Alana memanggil Hana setelah mendengarkan pertanyaan Dika. Sedangkan Alan menunjuk ke arah dalam rumah. Momi masak. Ucap Alan kemudian. Dika mengangguk paham lalu menatap pada pelayan yang ditugaskan menjaga Alan dan Alana. Tolong ganti baju anak-anak.
Saya dan ibu akan membawa anak-anak ke rumah sakit. Titah Dika. Baik, Tuan. Balas pelayan patuh. Alan. Alana. Dedi masuk dulu. Ucap Dika. Alan dan Alana mengangguk saja seolah paham ucapan Dika. Setelah mendapatkan jawaban dari kedua anaknya, Dika pun segera melangkah masuk ke dalam rumah. Hembusan nafasnya terdengar semakin memberat saat matanya sudah menangkap sosok istrinya yang tengah memasak di dapur bersama seorang pelayan. Sayang. Ucap Dika tertahan saat masuk ke dalam dapur. Sayang. Wajah Hana nampak terkejut melihat kedatangan Dika. Hana pun mematikan api kompornya lalu berjalan ke arah Dika. Kau sudah pulang? Kenapa cepat sekali? Tanya Hana merasa bingung. Aku pulang karena aku ingin membawa kau dan anak-anak ke suatu tempat. Ucap Dika tak ingin mengungkapkan lebih dulu apa yang terjadi. Ke suatu tempat? Tempat apa itu? Tanya Hana dengan kening mengkerut. Dika tersenyum. Tangannya pun terulur mengelus rambut panjang istrinya. Bisakah aku menjawabnya saat kita sudah dalam perjalanan saja? Tanya Dika. Tapi, sayang. Pungkas Dika tak ingin mendapat bantahan dari Hana. Hana yang masih merasa bingung dengan ucapan Dika pun akhirnya mengangguk saja daripada berdebat. Walau merasa ada hal penting yang sedang disembunyikan Dika, namun Hana memilih membiarkan Dika menyembunyikannya lebih dulu sebelum nanti ia akan menuntut jawabannya. Kalau begitu ayo ganti bajumu. Pinta Dika. Hana menoleh ke arah belakang di mana masakannya belum selesai. Bibi. Tolong lanjutkan masakan nyonya. Titah Dika pada pelayannya. Baik, Tuan. Balas pelayan patuh. Ayo. Ajak Dika. Hana menghela nafasnya lalu mengangguk mengiyakan. Setelahnya mereka pun berjalan dan menaiki tangga menuju kamar. Alan. Alana. Saat berada di lantai atas, Hana dibuat terkejut melihat Alan dan Alana sudah nampak rapi dengan pakaian bepergian mereka. Mereka sudah siap. Sekarang saatnya kau yang bersiap. Ucap Dika tanpa membiarkan Hana angkat suara. Hana mengangguk lalu berjalan ke arah kamarnya. Entah mengapa ia semakin merasa ada yang tidak beres dengan suaminya saat ini.